Shalom Sobat Turna, selamat pagi. Apa kabarnya? Kakak harap semuanya baik-baik saja. Sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan di Badabes, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan atas kasih karunia-Mu, sehingga kami di pagi yang indah ini bersama-sama melakukan aktivitas untuk membaca serta merenungkan firman-Mu. Bantulah kami untuk memahami dan mengerti isi firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sobat Turna, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 4 ayat yang ke-31 sampai dengan yang ke-37 yang menyatakan, kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus, orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu." Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Teruna, Kapernaum adalah kota tempat Yesus melakukan banyak mukjizat rekan-rekan. Kota ini terletak di barat laut Danau Genezaret ya, dan terkenal dengan perikanan dan perniagaannya atau perdagangannya. Yesus hijrah dari Nazaret dan datang ke kota ini. Penduduk kota ini terdiri dari orang Yahudi, Yunani, dan Romawi, rekan-rekan. Diceritakan oleh Lukas, seperti di Nazaret, di kota ini Yesus hadir dalam sebuah pertemuan. Pertemuan apa? Pertemuan di rumah ibadah. Pengunjung rumah ibadah sangat heran dengan pengajaran Yesus. Ya, karena apa? Perkataan-perkataan yang Yesus lontarkan atau Tuhan Yesus lontarkan penuh dengan kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan ilahi yang membuat kesan tersendiri bagi para pendengarnya, rekan-rekan. Nah, di tempat ibadah ini ya, di tempat ibadah ini juga untuk pertama kalinya Yesus melakukan mukjizat pengusiran setan ya. Roh Allah bekerja dalam diri Yesus untuk mengalahkan segala kuasa roh-roh jahat yang ada pada saat itu. Setan itu dikalahkan dengan perkataan yang berkuasa dalam diri Yesus, rekan-rekan. Perkataan Yesus yang penuh kuasa mendatangkan kebaikan bagi seorang yang kerasukan setan. Nah, Sobat Teruna, perikop kita pada pagi hari ini menceritakan tentang membiasakan diri berkata positif. Sobat Teruna, selama ini pernahkah kita mengucapkan kata yang baik atau kata yang kotor? Nah, kalau misalkan kita pernah mengucapkan kata yang baik atau kata yang kotor, pernahkah Sobat Teruna merasakan dampak dari perkataan yang pernah kita lontarkan kepada teman, sahabat,
kakak adik kita. Ya. Nah, Sobat Teruna, perikop kita, bacaan kita, sama-sama kita diajarkan untuk berkata yang baik. Ya. Mengucapkan kata-kata yang bermanfaat seperti yang Yesus lakukan di tengah peribadahan yang sedang berlangsung di Kapernaum. Kata-kata positif yang kita ucapkan dari mulut kita memiliki manfaat yang ganda. Pertama, ketika mengucapkan hal yang positif dan bermanfaat bagi orang lain, maka kita sedang bersaksi tentang Tuhan yang kita sembah, yang mengajarkan kepada kita tentang ucapan-ucapan yang bermakna. Yang kedua, dampak dari perkataan kita yang positif dan bermanfaat membawa kita hadir sebagai pribadi yang dapat menjadi contoh dan teladan yang baik bagi teman-teman kita. Untuk itu rekan-rekan, mari ucapkan kata-kata positif yang dapat membangun diri kita, sahabat kita, kakak, adik, orang tua kita, untuk kita bisa melakukan relasi yang baik. Untuk itu, mari jaga mulut kita, jaga perkataan kita agar orang tidak tersakiti. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sobat Teruna, sebelum kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang renungan kami. Kami sama-sama diajarkan untuk melakukan atau berkata yang baik, berkata yang positif kepada siapapun, agar kami bisa melaksanakan ajaran-ajaran yang Kau terapkan, ya Tuhan. Tuhan, berkatilah kami sebagai anak, sebagai adik, sebagai kakak, untuk selalu memberikan kata-kata yang baik kepada siapapun yang akan kami, orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan beraktivitas, berkatilah kami, sertailah kami, berikanlah kami kekuatan, kesehatan untuk bisa menjalankan aktivitas kami pada pagi hari ini sampai nanti malam nanti, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sobat Teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.